sejarah bagi kampus peradaban, ikut expo di tingkat nasional untuk pertama kalinya. Nah, itu dipasarkan secara online, bisa lewat media sosial kami di Kenes Strip Shop dan juga ada website serta ikut bazar-bazar kewirausahaan. Oke, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Andrianto di podcast Universitas Bangka Belitung Kampus Peradaban. Dan sore hari ini kita akan ngobrolin satu tema yang sangat menarik sekali tentang kewirausahaan. Dan sudah hadir bersama saya hari ini rekan kita mahasiswa Universitas Bangka Belitung semester 3 dari jurusan kimia yang akan berangkat mewakili Universitas Bangka Belitung di ajang kewirausahaan di tingkat nasional. Langsung aja, selamat sore Rian. Selamat sore Kak. Oke, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kakak? Baik selalu. Gimana? Setelah persiapan sekian banyak, sekarang masih aktif buat mempersiapkan kegiatannya? Ya masih sekarang ini kita masih persiapan untuk berangkat di hari Minggu ya. Untuk kegiatan di tanggal 22 sampai 25 November bulan ini. Kegiatannya di Surabaya, tepatnya di UPN Veteran Jawa Timur. UPN Veteran Jawa Timur. Oke, luar biasa. Jalan-jalan sebelum UAS, begitu pulang langsung UAS. Ya, bener banget. Luar biasa banget. Oke, Rian. Ini kita jadi penasaran banget nih. Ini kan bisa dapat kesempatan untuk berlomba di ajang nasional di UPN Veteran nih. Jadi, ini dalam rangka kegiatan apa sih sebenarnya? Ini sebenarnya untuk kegiatannya di nasional ini itu adalah ajang kompetisi mahasiswa tingkat wirausaha se-Indonesia. Jadi ada sekitar 300-an universitas yang ada di Indonesia bakal ngadain expo besar-besaran di UPN itu tentang wirausaha. Bidang apa aja? Mulai dari makanan, minuman, industri kreatif, bahkan ke bidang teknologi. Jadi alhamdulillah pada tahun ini saya dan tim dan juga tim satu lagi berhasil membawa nama UBB untuk bisa ikut expo untuk pertama kalinya. Luar biasa. Sejarah bagi kampus peradaban, ikut expo di tingkat nasional untuk pertama kalinya. Dan sebelum Rian sampai ke tahap itu, untuk bisa dapetin informasi tentang P2MW ini kira-kira gimana sih sebenarnya? Sebenarnya ini asal mulanya dari kita ikut kegiatan PMW, itu program mahasiswa wirausaha di internal UBB pada sekitar bulan Februari kemarin, dan itu alhamdulillah lolos didanai oleh kampus dan berhasil kami lanjutkan usahanya. Tapi sebenarnya kita ini perlu pengembangan produk. Terus lihat informasi dan informasi juga diperoleh dari dosen dan dari luar itu ada program lagi nih tentang wirausaha tingkat nasional dan dana itu pun lebih besar. Lihat peluang-peluang ini kayaknya bagus deh untuk kita ikut sertakan. Melihat juga potensi yang ada di Bangka Belitung ini bagus gitu. Jadi sekitar bulan Maret itu ada sosialisasi terkait P2MW itu dan kami mulai ikut memasukkan yang awal mulanya sebenarnya produk kami di PMW itu jualan pakaian thrift ya. Nah, karena banyak banget gitu pakaian thrift di Bangka Belitung, terutama tersegmentasinya itu kayak mahasiswa gitu. Kita pengen kuliah gitu, terus pengen pakai baju-baju beli itu mahal. Jadi kami itu mikirnya ke situ kayak gimana caranya bisa jual baju nih murah ke mahasiswa gitu. Karena kita sesama mahasiswa tuh pengen juga menghasilin duit gitu kan. Luar biasa. Lumayan lah buat jajan. Jadi setelah lihat informasi P2M itu coba nih ikut. Tapi kalau kita ikutin thrift ini kayaknya nggak bakal lolos deh. Jadi dilakukanlah inovasi. Kita lihat apa sih potensi di lokal kita ini. Lihat dulu di Bangka Belitung. Nah terus terlintas lah. Oh ada kain cual nih, kain kebanggaan masyarakat Bangka Belitung. Jadi produk ini kami lakukan upcycle ya. Jadi produk-produk thrift itu kan pasti ada yang nggak laku gitu ya, yang nggak layak banget untuk dijual lagi. Jadi produk ini nih kami olah lagi jadi produk kayak seperti tote bag. Nah tote bag inilah yang kami kreasikan dengan kain cual Bangka Belitung dan kami ajukan proposal dan alhamdulillah lolos yang bakal bawa nama UBB ke tingkat nasional ini. Luar biasa. Jadi ini ada produk inovasi tote bag yang menggunakan kain cual. Ya, dikreasikan dengan kain cual, kemudian lolos untuk mewakili Bangka Belitung ke tingkat nasional. Dan dalam proses untuk bisa mendapatkan ide itu sendiri, gimana sih proses kita sampai pada akhirnya kita berada di titik di mana kita mendapatkan ide untuk mengkreasikan tote bag ini? Sebenarnya sih kita ngelihat permasalahannya ada di lingkungan kita sendiri ya. Jadi kita tahu nih bahwa
sampah limbah ini, limbah tekstil tepatnya itu banyak banget di Bangka Belitung yang yang kurang dimanfaatin gitu. Terus kita lihat potensi budaya lokal yang di Bangka Belitung ini lumayan banyak dan kaya banget. Salah satunya ya kain tadi, kain cual tadi kami manfaatin sebagai suatu produk baru di bidang industri kreatif. Dan ini jadi suatu peluang pasar yang besar gitu di pasaran, mengingat bahwa produk ini tuh unik gitu, nggak semua masyarakat bakal kepikiran untuk bikin. Selain itu juga bentuk ini tuh sebagai promosi kami masyarakat untuk mempromosikan kain cual ini bisa dikenal secara luas di Indonesia. Gitu. Jadi memang banyak sekali pesan yang barangkali terselip ketika kita menciptakan produk ini gitu. Jadi ada alasan-alasannya yang barangkali ini sebuah alasan yang filosofis ya. Alasan yang cukup panjang gitu. Dan dalam prosesnya ini nih Rian, jadi tim kita itu kan perlu, untuk bisa membangun ini kan perlu tim yang kompak ya. Jadi timnya Rian ini siapa aja deh dan pembinanya juga seperti itu. Tim kami ini awalnya itu dari tim PMW itu berasal dari kimia semua. Satu angkatan, satu kelas, dan satu temen lah. Oke, luar biasa. Ada Chandra, Nova Askatahbillah, sama Selvi Aprilia. Jadi kami berempat tuh awalnya iseng-iseng gitu. Pengen, ayo dong ikutan gini, coba kita wirausaha, siapa tahu lolos dan bisa menghasilkan gitu kan. Kita coba dan alhamdulillah lolos tuh PMW. Tapi kita lihat kita nih anak kimia semua dan kurang background di bidang ekonomi, tepatnya di pemasaran. Jadi kita ajaklah satu temen nih, Aditya dari jurusan manajemen. Jadi pas itu kami bergabung untuk ngebentuk tim baru dengan komposisi yang baru gitu, dengan keahlian masing-masing, dan terbentuklah tim untuk P2MW ini sebanyak 5 orang. Dan ini juga nggak terlepas dari bimbingan Ibu Ocha selaku dosen dari kimia yang sangat suportif banget pokoknya untuk ngebantu dari awal sampai akhir, sampai detik ini pun ngebantu banget gitu. Oke, luar biasa. Jadi sekarang komposisi timnya adalah teman-teman dari kimia dan ditambah dengan teman dari manajemen. Ya. Oke, jadi sebuah komposisi yang pas untuk kemudian mewakili Bangka Belitung di tingkat nasional. Nah, Rian, sebagai ketua tim, tentu kita punya tanggung jawab lebih ya. Punya tanggung jawab untuk bisa membangun chemistry di tim itu sendiri supaya bisa kooperatif dan bisa bekerja sama. Rian, gimana sih cara buat memanajemen tim itu supaya bisa kerjanya efektif sampai kemudian bisa menghasilkan produk yang bahkan lolos sampai ke tingkat nasional? Mungkin kalau dari saya pribadi ya, ngebentuk satu tim itu kita harus tahu orang-orang yang kita bentuk itu latar belakangnya gimana, dia punya keahlian di bidang apa, dan kira-kira dia tuh mau nggak diajak kerja sama. Dilihat dari teman-teman Rian di tim ini, alhamdulillah semuanya punya keahliannya bidang masing-masing dan sangat bisa kerja sama antar satu sama lain. Jadi di mana untuk pembagian tugas itu bakal ada setiap panggilan tugas dan nantinya itu bakal dikerjain oleh masing-masing anggota dan itu sesuai dengan tugasnya masing-masing sehingga bakal selesai gitu. Soalnya kalau ketuanya semua yang ngurus pasti keteteran gitu. Jadi dibagi, misalnya saya bagian manajemen dan pengembangan produk itu, nanti di bagian keuangan yang ngurus-ngurus arus kas uang itu ada Nova, yang bagian administrasi segala macam itu ada Selvi, dan bagian produksi ada Chandra, dan serta di bagian pemasaran tentunya dari manajemen itu Adit gitu. Oke, jadi memang sudah dibagikan porsi-porsinya sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Ini manajemen tim yang luar biasa ya. Dan ada nggak sih kesulitan Rian untuk bisa memanajemen itu di tengah kesibukan teman-teman ya sebagai seorang mahasiswa itu? Tentunya yang susah itu bagi waktu ya. Bagi waktunya. Ya, jadi gimana caranya kita bisa kumpul di sibuk-sibuknya tugas kuliah. Apalagi kita nih berempat nih dari jurusan sains yang tahu sendiri kalau praktikum tuh pasti banyak laporan segala macam. Adit juga begitu, banyak tugas. Tapi gimana caranya kita meluangkan waktu, kita nentuin skala prioritas gitu. Mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Sehingga bakalan bisa gitu mencapai target yang seharusnya dicapai. Misalnya kita nggak bisa ketemu secara langsung, jadi kita bahas secara daring gitu. Tentuin jamnya berapa, kapan, dan itu pasti harus ditentuin biar efektif. Karena nggak mungkin harus kita ketemuan setiap saat, karena itu nggak memungkinkan. Pasti banyak kesibukan lain selain kita kerja tim di sini. Jadi gimana caranya kita harus bisa manage waktu, baik urusan pribadi dan urusan kelompok gitu. Jadi bakal ketemu hasil yang bagus gitu setiap pembagian.
Jadi memang perlu manajemen waktu yang tepat ya di tengah masa kuliah yang juga sedang mendekati sedang mendekati akhir semester, kemudian dengan jadwal kuliah dan jadwal praktikum yang lumayan padat dan kita harus manajemen semua itu. Dan aku kira itu jadi salah satu tantangan ya dalam hal manajemen waktu. Nah sekarang aku pengen tanya tantangan terkait dengan pengembangan produknya. Jadi kira-kira ada nggak sih tantangan kayak misalnya bahannya, kemudian mungkin cara pengolahannya atau bagaimana? Ada nggak tantangan itu? Tantangan mungkin ada ya. Jadi kita nih kalau ngembangin produk tuh lihat pasar gitu. Misalnya kira-kira item fashion ini apa sih yang lagi tren banget gitu untuk diikutin. Dan kita ikutin tuh karena kan produk kita nih dari bahan bekas gitu. Seperti bahan tidak layak pakai dari pakaian nih. Dan nggak semua bahan itu cocok untuk dibuat jadi produk. Jadi pinter-pinter milih bahan yang dikumpulin dari masyarakat gitu kan untuk jadiin produk baru. Nah sebenarnya satu lagi masalah itu adalah proses pembuatan produknya itu. Karena pembuatannya susah-susah gampang gitu nyari bantuan untuk penjahit tadi. Kita sih pakai penjahit lokal yang di sini gitu kan untuk ngebantu produksi. Tapi kan kadang nggak semua penjahit itu bisa ngelakuin apa yang kita mau gitu kan. Oke. Memang desain itu dari kita, tapi kan tetap harus sinkron antara kita sama si penjahitnya. Jadi pengennya kita itu gimana dan mereka tuh juga paham apa yang kita mau gitu. Oke, iya. Jadi itu jadi salah satu tantangan ya untuk mengembangkan produk ini. Nah, berikutnya nih Rian, aku pengen nanya, sebagai sebuah produk yang kita katakan ini sebuah produk yang bagus ya, sebuah produk yang inovatif, kira-kira potensi keuntungannya itu gimana sih? Apakah usaha ini memang benar-benar prospektif atau barangkali gimana kalau dari Rian? Kalau dari saya, produk ini lumayan menguntungkan. Gimana? Karena bahan dasar yang kita pakai itu kan dari pakaian yang nggak layak pakai itu. Jadi otomatis bahan bakunya itu cukup murah. Tapi di sini kita yang pakai lumayan mahal itu harga si kain cualnya. Kita tahu sendiri lumayan harganya. Tapi gimana caranya kami tetap menggunakan kain cual itu sebagai unsur dekoratif yang bikin produk itu unik gitu. Yang ngebedain produk-produk tote bag yang ada itu beda gitu. Oke, dan itu dipasarkannya di mana? Nah, itu dipasarkan secara online, bisa lewat media sosial kami di Kenes Thrift Shop dan juga ada website serta ikut bazar-bazar kewirausahaan. Oke. Kenes Thrift Shop. Kenes Thrift Oke, abis ini kita follow bareng-bareng ya teman-teman semuanya dan jangan lupa buat beli juga gitu. Oke. Masih available kan produknya? Masih. Dan kita buka sistem pre-order untuk jadi teman-teman bisa custom sendiri produknya. Jadi pengennya gimana itu bentuknya bisa di custom dan itu kurang waktu 3 sampai 7 hari. 3 sampai 7 hari. Udah jadi. Udah jadi. Kayak luar biasa. Kayaknya teman-teman ini harus memproduksi 500-an ya karena podcast ini banyak yang nonton gitu. Semoga aja ya. Semoga aja. Kayak luar biasa. Tapi nanti malah sibuk nggak jadi berangkat ke ini nih. Nggak jadi berangkat ke UPN. Bagi-bagi lah. Bagi-bagi waktu, manajemen waktu. Oke, luar biasa. Nah, Rian, sebagai sebuah program yang inovatif nih. Jadi kalau menurut Rian, setelah selesai kita berkegiatan di UPN, nanti kira-kira produk ini bakal diterusin atau dikembangin lebih lanjut atau gimana? Bakal. Jadi saat ini juga kami lagi proses pembuatan HKI ya, hak kekayaan intelektual supaya produk kami ini memang punya produk kami gitu, udah punya brand. Terus juga lagi ngedaftarin ke Dewan Kesenian Daerah Provinsi Bangka Belitung untuk dijadikan bahwa ini memang produk kreatif dari Bangka Belitung karena menggunakan kain cual khas Bangka Belitung. Ini juga sebagai bentuk promosi dan pelestarian budaya lokal untuk kain cual itu bisa dikenal di kancah nasional. Salah satu tujuan kami untuk ngebawa cual ini ya udah memperkenalkan Bangka Belitung ke tingkat nasional. Oke. Jadi salah satu cara melalui expo yang di Surabaya itu juga membantu ngenalin si kain cual itu. Karena cukup miris juga masih banyak gitu teman-teman di Bangka Belitung itu sendiri yang kita punya kain cual ya gitu. Jadi kadang mereka tuh baru tahu pas kami ngenalin produk itu cual tuh apa sih gitu kan. Jadi pas mereka lihat produk kami, ini cual. Kita punya kain gitu. Nah, itu tujuan kami tuh. Jadi nggak semata-mata hanya untuk membuat produk yang bisa dijual dan laku gitu. Tapi ini juga bentuk promosinya. Supaya ya bakal turun-temurun, bakalan tahu kita tuh punya kain cual gitu. Yang nggak kalah jauh. Bagus dari daerah-daerah lainnya gitu. Oke, jadi memang ada rencana untuk mengembangkannya kembali ya. Dan apakah pernah kepikiran atau mungkin sudah direncanakan untuk membangun badan usaha nih untuk kain cual ini? Untuk saat ini sih masih dalam proses diskusi dalam proses, ya. Okay. Jadi gimana kita dapetin label itu dulu biar bisa ditetapkan sebagai bahwa itu memang produk kami yang buat gitu. Jadi hak milik kami yang bisa dikembangin dan mungkin tetap harus bekerja sama mitra ya. Baik
untuk ngebantu usaha ini, karena nggak terlepas bantuan mitra itu sangat membantu banget dalam menjalankan usaha ini. Oke, luar biasa. Jadi memang ada niatan untuk menjadikan ini dalam skala usaha gitu ya, supaya bisa memproduksi lebih banyak, kemudian mendapat keuntungan yang lebih banyak, dan tentu bisa memperkenalkan Bangka Belitung sampai ke dunia luar gitu. Oke. Jadi memang tujuan-tujuan yang sangat idealis sekali ya, dan memang harus dibangun oleh anak-anak muda nih. Nah, kalau menurut Rian sendiri, untuk bisa sampai ke tahap itu, kita menghasilkan ide, kemudian kita mengembangkan ini sampai menjadi apa ya, sebuah hal yang bisa kita jadikan sebagai usaha, kira-kira Bangka Belitung ini, di Universitas Bangka Belitung ini, apakah sudah memadai atau sudah memberikan dukungan yang baik gitu untuk ide-ide kita tadi? Alhamdulillah untuk sampai saat ini Universitas Bangka Belitung ini bakal support banget ke kita. Kita dari semenjak lolos pendanaan P2MW sampai sekarang detik ini kita lolos di KMI, support banget gitu. Jadi apapun yang kita perlukan, UBB tuh bakal gercep gitu untuk ngebantu. Makanya di sini kami tuh pengen gitu ngajak teman-teman yang lain itu bisa gitu ngembangin usaha mereka. Kalau punya ide tuh sampein gitu, kalaupun malu awalnya bilang aja ke dosennya, Bu kita nih atau Pak kita punya ide ini gini-gini. Gimana caranya bisa ngembangin itu biar lebih maju gitu kan. Karena kalau cuma sekedar ide nggak direalisasikan ya percuma gitu kan. Padahal kita tuh punya potensi yang besar, dan juga UBB ini bakal ngefasilitasi kita sebagai mahasiswa untuk bisa berprestasi gitu. Oke. Nah, di UBB ini sendiri kan sudah ada UKM ya, UKM kewirausahaan, kemudian UKM-UKM yang lain. Kalau bagi Rian, kira-kira peran UKM kewirausahaan untuk pengembangan produk ini itu gimana? Perannya sih sebenarnya harus bisa melihat pasar gitu ya. Jadi kita gimana ngelihat kondisi pasaran itu produk apa sih? Karena biasanya kan kita ngejual itu ya produk itu aja. Jadi produk apa yang ngetren. Kadang kita perlu sedikit anti mainstream, yang ngebeda sedikit. Kira-kira memang tantangannya lebih besar ya ketika kita menjual suatu usaha atau produk yang berbeda atau belum ada. Itu memang susah-susah gampang untuk memulainya. Tapi kalau nggak dicoba kapan lagi gitu kan. Oke. Memang harus dicoba dulu ya. Iya benar. Oke. Nah Rian, kita udah ngobrol banyak nih soal masalah P2MW, kemudian masalah kewirausahaan. Nah aku pengen tanya terkait dengan perspektif yang lebih spesifik ini. Jadi di lingkungan kita, teman-teman mahasiswa itu kadang masih beranggapan bahwa dunia usaha itu adalah dunia yang rumit, dunia yang barangkali kompleks, sehingga banyak di antara mereka yang cenderung untuk tidak terjun ke dunia usaha. Maksudnya berwirausaha seperti itu. Kalau menurut Rian, sebagai pemuda, sebagai generasi muda, khususnya di Bangka Belitung, sebenarnya bagaimana sih cara pandang kita terhadap dunia kewirausahaan yang seharusnya? Oke, sebenarnya wirausaha ini sifatnya universal ya. Jadi sebenarnya kayak kami nih, jurusan kimia. Kadang orang mikir, anak kimia kok kenapa ya wirausaha? Apalagi jualnya kayak tas gitu, nggak ada sangkut pautnya terkait keilmuan kimia. Tapi sebenarnya wirausaha ini luas gitu. Jadi nggak harus mematukan kita dari ekonomi atau dari manajemen segala macam. Tapi kalaupun kita punya niat untuk bisa membangun suatu usaha, itu bagus untuk dikembangkan. Karena kan pasti ada beberapa orang pikal yang pengen nanti lulus kerja, ini nggak mau nih jadi bawahan orang, pengennya jadi pemimpin untuk memimpin suatu usaha, punya usaha sendiri gitu kan. Kadang kayak gitu tuh harus dimaksimalin gitu kan. Apalagi sebenarnya sih kalau untuk mulai usaha itu berani mencoba gitu kan. Berani berinovasi, berani untuk memulai. Karena kadang memulai itu susah. Memulai itu susah ya? Ya, kalaupun kita punya ide yang bagus luar biasa, tapi kalau nggak kita mulai, ide bagus pun nggak bakal terrealisasi. Oke, luar biasa. Jadi saya juga jadi pengen berwirausaha nih. Jadi memang kita harus memulai dulu ya. Dan kita memunculkan ide, kemudian berinovasi, dan intinya memang harus berani memulai terlebih dahulu. Gitu. Oke, luar biasa. Ini satu mindset yang memang harus dimiliki oleh teman-teman, khususnya generasi muda, dan terkhusus lagi yang ada di Universitas Bangka Belitung. Jadi kita memang salah satunya harus fokus di dunia kewirausahaan. Nah Rian, terakhir nih, setelah kita ngobrol banyak soal masalah P2MW, kemudian juga masalah kewirausahaan, apa sih harapan Rian untuk Universitas Bangka Belitung ke depan, kemudian untuk teman-teman pemuda di Bangka Belitung di waktu-waktu berikutnya ini? Oke. Harapan saya sih pengen ngajak teman-teman gitu, berbagi ilmu, sharing gitu. Kalaupun mereka mau memulai suatu usaha, dan kita tuh punya wadah, UBB ini bakal memfasilitasi kita untuk bisa berkembang gitu kan. Jangan pernah takut untuk ngasih tahu, Pak, Bu, saya pengen berwirausaha, saya punya wirausaha. UBB itu punya jalannya. Kalaupun kita mau ngembanginnya, silakan ikut program mahasiswa wirausaha yang dilaksanakan oleh UBB. Itu bakal ada setiap tahunnya,
dan itu bakal bermanfaat banget karena yang saya tahu dari saya ikut di bulan Februari kemarin itu banyak banget usaha-usaha di mahasiswa UBB ini lolos dan sekarang masih berkembang untuk penjualan dan segala macam. Nah, tergantung kembali ke kita untuk berinovasi, mengembangkan usaha kita itu supaya bisa lebih berkembang lagi gitu. Tentunya ini harus didasari sama kerjasama tim yang baik gitu, sama ngelihat potensi lokal kita ini bagus gitu. Apalagi kalau untuk di tingkat nasional gitu, membawa potensi lokal itu sangat banget dianjurkan karena unik itu beda-beda gitu. Jadi setiap daerah itu punya potensi dan keunikannya sendiri. Oke, luar biasa. Jadi itu memang beberapa hal yang harus kita persiapkan ya apabila kita ingin mengikuti kegiatan P2MW. Nah, Rian, terakhir banget nih. Jadi barangkali teman-teman kita udah pada bersemangat nih buat mengikuti P2MW dan kegiatan kewirausahaan yang salah satunya Rian ikuti tahun ini. Nah, kalau seandainya mereka ingin ikut dan menjadi delegasi di tahun berikutnya, apa yang harus mereka persiapkan dari sekarang? Yang pertama itu siapin tim, silakan bentuk tim dan bentuk ide. Setelah terbentuk ide, silakan cari, diskusikan ke dosen siapapun itu, dan nanti mencoba untuk ikut program dari internal UBB dulu. Nanti kalaupun berhasil, kita kembangin lagi bersama-sama sama UBB untuk bisa sampai ke tahap yang seperti ini kami dapat. Oke, luar biasa. Teman-teman, jadi demikian perbincangan kita dengan ketua tim delegasi yang nanti akan mewakili kita semuanya, Universitas Bangka Belitung ke kegiatan P2MW yang akan diselenggarakan di UPN Veteran ya. Iya. Dan pada bulan November 2022 ini. Tentu kita mengharapkan yang terbaik, kita memberikan support yang terbaik dan semoga nanti Rian dan teman-teman bisa pulang dengan membawa gelar yang diharapkan sesuai dengan visi dan misi ketika akan berangkat. Oke, teman-teman, demikian perbincangan kita hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat, memberikan inspirasi, dan kemudian memberi booster juga kepada kita, mahasiswa, para pemuda, para generasi penerus yang ada khususnya di Bangka Belitung ini supaya semakin kuat untuk berwirausaha, semakin terinspirasi untuk berinovasi, dan semakin termotivasi untuk senantiasa berbagi kepada teman-teman kita. Terima kasih banyak Rian untuk kesempatannya. Sama-sama Bang. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan nantikan podcast di episode berikutnya.